Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafa Sultan Arkano, NIM 0602020037 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa jenis-jenis bentuk karya ilmiah. Terdapat berbagai macam karya tulis ilmiah berdasarkan bentuk penyajiannya. Di berbagai disiplin ilmu ada banyak sekali. Secara umum bahkan ada yang berbentuk formal serta semi formal. Akan tetapi, dari kesemua tersebut haruslah memenuhi ciri karya ilmiah itu sendiri, yakni objektif, netral, sistematis, logis, dan reproduktif. Sebelum kita memulai untuk membahas jenis-jenis karya ilmiah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis yang mengenai hasil dari suatu kegiatan penelitian berdasarkan dari hasil observasi, peninjauan, penelitian pada bidang tertentu. Kemudian, karya ilmiah disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu, serta isinya bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Dalam penulisan karya ilmiah memiliki beberapa ketentuan, di antaranya yaitu bersifat objektif, yaitu penulisan harus berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta pada saat penelitian dan tidak dimanipulasi. Yang kedua adalah sistematis, yaitu dalam penulisannya karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah-kaidah serta metode-metode dalam penulisan karya ilmiah. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis karya ilmiah yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama laporan penelitian, yang kedua tentang artikel, yang ketiga makalah, keempat jurnal, kelima paper, keenam skripsi, ketujuh tesis, dan untuk yang terakhir adalah disertasi. Untuk jenis karya ilmiah yang pertama, di sini ada laporan penelitian. Apa itu laporan penelitian? Laporan penelitian adalah suatu laporan yang ditulis secara sistematis mengenai hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu di tempat tertentu. Laporan penelitian memiliki beberapa bentuk, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu laporan penelitian untuk suatu lembaga atau instansi tertentu, laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal atau hal-hal akademik, yang selanjutnya adalah laporan penelitian yang ditulis untuk media tertentu seperti koran atau majalah. Untuk yang kedua ada artikel. Apa itu artikel? Artikel merupakan tulisan karya ilmiah yang berisi tentang suatu gagasan atau ide ataupun fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghiburkan pembacanya. Pada umumnya, artikel ditulis dalam bentuk esai yang berisi tentang suatu gagasan dan fakta. Artikel biasanya ditulis untuk mengembangkan kemampuan menulis dan mengembangkan kemampuan komunikasi seorang penulis. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini kalian tidak asing dengan yang satu ini. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada makalah. Apa itu makalah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, makalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam satu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Untuk yang kedua, yaitu karya makalah adalah suatu karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Pada umumnya, makalah mulai disusun dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang dimana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kemudian di bab 2 ada pembahasan, di bab 3 ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Selanjutnya ada jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah suatu publikasi karya tulis ilmiah yang memuat hasil tulis karya ilmiah atau suatu laporan tentang hasil observasi atau penelitian pada suatu bidang tertentu, yang dimana ditulis oleh seorang yang terpercaya pada suatu bidang atau dia telah menguasai bidang itu.
Penerbitan jurnal ini dilakukan secara berkala oleh suatu lembaga atau instansi yang memuat karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para anggotanya. Untuk karya ilmiah selanjutnya, di sini ada paper. Paper merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang ditulis dengan suatu format tertentu. Pembahasan dalam paper terfokus pada pembahasan dan analisa dari sebuah topik atau permasalahan yang bersangkutan. Sistematika penulisan artikel juga berbeda dengan makalah. Untuk selanjutnya di sini ada skripsi. Mungkin sebagian besar dari kalian juga tahu apa itu skripsi, dan ini yang akan kalian hadapi pada semester akhir nanti. Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa sarjana untuk mendapatkan gelar sarjana itu. Setelah skripsi selesai ditulis, maka mahasiswa akan melaksanakan uji skripsi untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang apa yang ditelitinya, juga untuk menghindari kejahatan akademis. Untuk karya ilmiah selanjutnya, di sini ada tesis. Tesis mungkin tidak berbeda jauh dengan skripsi, mungkin hanya berbeda jenjang, yaitu syarat untuk mendapatkan gelar magister. Untuk karya ilmiah yang terakhir, di sini ada disertasi. Disertasi ini adalah tingkat tertinggi dari skripsi, tesis, dan setelahnya ada disertasi, yang dimana suatu karya tulis ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar doktoral. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan. Dan juga jangan lupa like, share, and comment. Sumal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.